Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai KBM hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita ada di semester 2, bab yang keempat dengan tema Damai Sejahtera menurut Alkitab. Hal pertama, kita akan membahas pengertian damai sejahtera menurut Alkitab. Menurut Henry 1984, Kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 46 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ayat 1 sampai 13. Dalam ayat ini memuat janji-janji dan penyertaan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, ayat 14 sampai 39. Dalam ayat ini memuat peringatan akan penghukuman Allah bila bangsa Israel lalai atau menyimpang dari perintah-perintah Allah. Yang ketiga, ayat 40 sampai 46. Dalam ayat ini berisi janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima bangsa Israel kembali sebagai umatnya. Dari ayat-ayat yang kita bahas tadi, kita tahu bahwa hidup taat dan setia kepada Allah adalah pilihan yang selalu harus kita ambil. Kesejahteraan bangsa Israel berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintah-perintahnya. Apabila bangsa Israel tidak setia, maka Allah tidak segan-segan akan menghukum mereka, menyerahkan bangsa Israel kepada musuh-musuh mereka, dan membuat tanah Israel menjadi tanah yang tidak subur dan sulit ditanami. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa damai sejahtera Allah hanya dapat terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah yang disertai kerelaan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sekarang kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 31. Saya harap semua murid membaca ayat ini di rumah ya. Dalam ayat ini kita menemukan bahwa janji Tuhan Yesus untuk memberikan damai sejahtera kepada semua orang percaya. Janji ini diucapkan Tuhan menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus mengetahui bahwa sebentar lagi Dia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Karena itu, Dia menjanjikan Roh Penghibur yang akan menyertai para murid dan semua orang percaya. Roh Penghibur yang Tuhan janjikan itu adalah Roh Kudus. Dari pembahasan Alkitab tadi, kita bisa menyimpulkan, baik Imamat maupun Injil Yohanes mengingatkan bahwa ketaatan kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita akan menghadirkan damai sejahtera. Hal kedua, kita akan membahas tentang memaknai damai sejahtera menurut Alkitab. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti sering mendengar kata shalom. Apa sih arti kata shalom? Kata shalom dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi damai atau damai sejahtera. Kalau menurut bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam penulisan Perjanjian Baru, kata damai diterjemahkan menjadi eiren. Arti kata shalom memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar damai. Berikut ini adalah arti kata shalom. Yang pertama, persahabatan. Kata shalom
dapat diartikan sahabat hubungan yang akrab dalam Zakaria 6 ayat 13. Yang kedua, kesejahteraan. Kata shalom juga berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan dan kemakmuran yang semuanya berasal dari Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Yang ketiga, keamanan. Shalom juga berarti aman. Kita temukan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31. Dan yang keempat, keselamatan. Shalom juga digunakan dalam kaitan dengan keselamatan. Dalam Yesaya 57 ayat 19. Dalam liturgi gereja, ada kalanya kita menemukan salah satu bagian ketika jemaat saling mengucapkan salam damai atau damai Kristus besertamu. Ucapan salam damai dan damai Kristus besertamu mengandung arti yang pertama, sebuah tindakan yang menggambarkan hasil pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. 2. Mengandung doa dan pengharapan bahwa kita dan sesama orang percaya boleh ikut serta di dalam karya pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ayat tersebut mengandung arti yang pertama, Kristus telah memperdamaikan kita dengan sesama manusia. 2. Dengan pendamaiannya, Kristus mengajarkan agar kita hidup dalam satu tubuh yang disebut gereja. Puji Tuhan, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, damai sejahtera erat kaitannya dengan ketaatan. Saat kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan senantiasa menikmati damai sejahtera Allah. 2. Tuhan mati di kayu salib untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ingat, sesudah belajar, semua murid harus kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.